Dan moet hij eigenlijk ergens op de punt 16 van de tegenstander eindigen. Want dan weet iedereen. If you buy good players or great players, then you'll have a good team, great. I mean, no matter the result, you cannot sleep. Yeah, that's true. Yeah? Yeah. You win, you're smiling. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, baru-baru ini terlihat hadir langsung di Stadion Old Trafford saat Manchester United menghadapi Olympique Lyon dalam laga leg kedua seperempat final Liga Eropa 2024-2025. Meski datang dalam kapasitasnya sebagai analis taktik untuk saluran olahraga Belanda, Ziggo Sport, kehadiran Pastoor memicu spekulasi menarik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah strategi yang ia pelajari dari laga sengit tersebut akan dibawa dan diterapkan untuk timnas Indonesia? Alex Pastoor memang bukan sosok asing dalam dunia taktik sepak bola Eropa, dijuluki sang profesor oleh banyak pihak. Ia dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan analitis dan metodologis yang tajam. Kehadirannya di jajaran pelatih Timnas Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa skuad Garuda kini tengah menjalani transformasi besar, terutama dalam hal strategi dan pendekatan permainan. Kehadiran Pastoor langsung mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Media sosial ramai dengan pujian dan rasa optimisme atas langkah cepat PSSI dalam merekrut pelatih berpengalaman tersebut. Pastoor sendiri bergabung bersama Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih, serta Danny Lanza dan Gerard van den Berg dalam tim pelatih. Kombinasi ini menciptakan harapan tinggi dari publik sepak bola nasional bahwa Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di level internasional. Bahkan kehadiran Pastoor langsung mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Alex Pastoor menegaskan bahwa dirinya bukan penganut formasi tunggal. Ia lebih menekankan pentingnya fleksibilitas dan efektivitas strategi dibanding terpaku pada angka-angka formasi di atas kertas. Formasi hanyalah alat, yang terpenting adalah bagaimana strategi itu diterapkan oleh pemain di lapangan. Saya tidak peduli apakah harus pakai formasi 5-3-2 atau bahkan 9-0-1. Selama bisa menang, saya akan ambil, ujar Pastoor dalam wawancara bersama kanal YouTube Love Televisi. Bersama Patrick Kluivert, Pastoor membawa misi besar, membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebuah ambisi yang mungkin terdengar berani, tetapi bukan tidak mungkin dicapai, apalagi dengan dukungan staf pelatih yang berpengalaman di Eropa. Meski begitu, Pastoor menyadari bahwa melatih tim nasional berbeda dengan menangani klub. Keterbatasan waktu persiapan menuntut pendekatan yang lebih cermat dan strategis. Karena itu, ia aktif berdiskusi dan bertukar ilmu dengan pelatih-pelatih elit dunia demi terus mengasah kemampuannya. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor begitu memperhatikan mentalitas pemain. Nah, pemain Timnas Indonesia sebaliknya perlu tahu fakta bahwa pelatih asal Belanda itu tak suka pemain yang suka guling-guling. Pasalnya, belum lama ini Alex Pastoor memberikan kritik tajam kepada Bruno Fernandes yang merupakan kapten Manchester United. Alex Pastoor mengatakan bahwa mentalitas Bruno Fernandes tidak memperlihatkan pemimpin lapangan. Alex Pastoor menjelaskan bahwa kapten setan merah tersebut terlalu banyak mengeluh dan terjatuh di lapangan. Banyak berguling-guling, banyak mengeluh, tatapan mata yang sulit, itu bukan yang saya harapkan dari kapten tim sebesar itu, ujar Alex Pastoor. Nah, berkaca dari kritikan tajam Alex Pastoor tersebut, pemain timnas Indonesia jangan main-main untuk urusan mentalitas. Asisten pelatih Patrick Kluivert bakal menuntut pemain skuad Garuda memiliki daya juang yang tinggi. Atas dasar itulah, melihat Alex Pastoor bekerja di sepak bola Eropa, netizen Indonesia pun bersyukur bahwa skuad Garuda menikmati jasanya sebagai asisten pelatih. Tak jarang, alih-alih Patrick Kluivert, Alex Pastoor disebut oleh pakar sepak bola Belanda sebagai pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, juru latih spesialis membuat tim Belanda promosi tersebut sangat aktif memberikan saran kepada Kluivert saat kemenangan Garuda atas Bahrain.
Pelatih 58 tahun tersebut juga aktif memberikan instruksi kepada pelatih yang ingin masuk dari bangku cadangan. Menariknya, perdebatan ini juga terjadi di Belanda. Para pakar sepak bola juga menyebut bahwa Alex Pastoor terlihat seperti pelatih utama skuad Garuda. Hal ini terjadi dalam sebuah show football Praat yang merupakan acara di ESPN NL. Pembawa acara Walter Bowman bertanya ke analis terkait siapa pelatih asli timnas Indonesia. Bisakah kita sepakat bahwa Alex Pastoor adalah pelatih timnas Indonesia? Saya tahu PSSI tidak secara resmi mengatakannya, tapi itulah kenyataannya. Mantan bek Belanda, Kees Luijs mengatakan memang Alex Pastoor terlihat sebagai pelatih yang asli ketimbang Patrick Kluivert. Pendapat itu kemudian disepakati oleh pakar sepak bola Belanda lainnya seperti Marciano Vinks serta pengamat Sjoerd Mosso. Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, memainkan peran krusial dalam strategi tim di bawah pelatih kepala Patrick Kluivert. Ia bertanggung jawab terutama pada aspek taktikal, berkolaborasi erat dengan Kluivert dan Danny Lanzat untuk meningkatkan performa tim pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbedaan pendekatan taktikal antara Pastoor dan Kluivert menambah dinamika tim. Kluivert cenderung menggunakan formasi 4 back, sementara Pastoor lebih fleksibel, pernah menggunakan formasi 3 back dan menyesuaikan strategi berdasarkan lawan. Meskipun Kluivert mengambil keputusan akhir, masukan Pastoor sangat berharga dalam menentukan strategi pertandingan. Pastoor juga fokus pada pengembangan pemain muda, elemen penting juga masa depan sepak bola Indonesia. Ia bahkan mempelajari strategi timnas Indonesia di bawah Sinteyong untuk memahami konteks permainan sebelumnya. Dedikasi Pastoor terhadap timnas Indonesia terlihat dari persiapannya yang matang. Bahkan ia juga mempelajari geografi dan sejarah Indonesia. Pemahaman konteks sosial dan budaya Indonesia dianggap penting untuk melatih tim secara efektif. Analisis pertandingan sebelumnya, termasuk laga melawan Arab Saudi, juga menjadi bagian dari persiapannya. Pastoor menekankan pentingnya strategi kemenangan yang terancang matang, menunjukkan komitmennya untuk membantu timnas Indonesia meraih tiket Piala Dunia 2026. Selain itu, pengalaman Pastoor dalam membawa beberapa klub promosi ke Eredivisie menunjukkan kemampuannya dalam analisis dan strategi pertandingan. Ia dikenal sebagai ahli taktik yang mampu menyesuaikan strategi berdasarkan kekuatan dan kelemahan tim, serta lawan yang dihadapi. Dengan pengalamannya yang luas dan pendekatannya yang fleksibel, Pastoor diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan performa timnas Indonesia. Kolaborasi yang solid antara ketiga pelatih ini menjadi kunci keberhasilan dalam meraih target lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berani berandai-andai timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang, yang membuat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka. Menurutnya, itu mungkin saja terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dengan catatan, tim asuhan Patrick Kluivert harus tetap berusaha keras supaya bisa memenangi pertandingan tersebut. Well, again, we have to be optimistic. Yeah. Number 2 slot not easy, but you never know ya. Terlepas dari kekuatan lawan yang tak bisa ditapik, timnas Indonesia sendiri sedang berada dalam momentum yang positif. Laga terakhir di Maret kemarin berhasil dituntaskan dengan kemenangan, menyusul gol tunggal oleh Romani yang menjadi kunci kemenangan Garuda atas Bahrain. Ini bukan hanya sebatas 3 poin semata, melainkan juga catatan manis terbaru yang diraih oleh timnas Indonesia. Dengan kepercayaan diri yang semakin membaik, diharapkan Jay Itzes dan kolega bisa tampil maksimal dalam 2 pertandingan mendatang. Dukungan deras dari para supporter juga diharapkan mampu menambah semangat atau daya juang punggawa merah putih.